Halo, selamat siang pemirsa, selamat datang di Indonesia Memilih bersama saya, Baby Kristami. Berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Karena kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo berdialog tentang peta jalan perekonomian Indonesia 5 tahun ke depan yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ganjar menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa menunjang aktivitas industri dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Mudah berusaha meningkatkan nilai tambah ini penting, maka tadi itu jangan sulit. Tiga calon presiden yang berlaga di pemilu 2024 menghadiri acara yang bertajuk Dialog Pengusaha dengan calon presiden Republik Indonesia yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia. Calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan dialog tentang peta jalan perekonomian Indonesia tahun 2024-2029. Ganjar menyebut kualitas sumber daya manusia di Indonesia harus ditingkatkan melalui pelatihan cross-border atau lintas batas. Pemerintah bertugas menyiapkan pelatihan sampai membangun sekolah, sementara pengusaha menyiapkan spesifikasi sehingga SDM di Indonesia bisa bersaing di tingkat global. Kami masih harus memikirkan tingkat pengangguran terbuka. Kami masih harus memikirkan kira-kira 23 juta pekerja yang di bawah UMR. Ini penting untuk kawan-kawan bagaimana bersepakat. Dan kami berpikir 34% dari 90 juta pekerja ini memiliki jaminan. Kalau ini nyaman, industrinya akan nyaman, pengusaha akan nyaman. Maka kami siapkan kurikulum yang siap kerja. Kurikulum inilah yang kemudian penting para pengusaha untuk ikut masuk. Aku itu butuhnya bukan yang kamu ciptakan itu. Aku butuhnya sekarang mereka yang ngerti digital, yang literasinya cukup, maka dia akan jalan. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tampil lebih dulu dan menyampaikan visi misinya di bidang perekonomian. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tampil di akhir acara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan ke Pasar Rumput Jakarta. Para pedagang mengeluhkan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Gibran Rakabuming Raka mengambil cuti sebagai wali kota Solo untuk kampanye dengan belusukan di Pasar Rumput Setiabudi Jakarta Selatan. Di sana Gibran mendapati harga sejumlah kebutuhan pokok naik, diantaranya cabai dan gula pasir. Menurut Gibran, kenaikan harga bahan pokok memang kerap terjadi di akhir tahun. Hampir sama sih di semua pasar ya, harga cabai, gula, terus ada beberapa pedagang yang nggak dapat suplai minyak kita. Ya itu ya, akhir tahun memang trennya naik, terutama cabai ya, makanya kita tadi borong cabai juga. Di dalam kesempatan tersebut, Gibran pun memborong barang dagangan seperti cabai dan minyak goreng serta membagi-bagikan buku tulis kepada warga yang membawa anak-anak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gerakan Anak Muda Indonesia mendeklarasikan mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres mendatang. Mereka optimis Anies dan Caimin bisa menang dan menjadi presiden wakil presiden periode 2024-2029. Relawan Gerakan Anak Muda Indonesia atau Gen Amin menggelar acara deklarasi mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di pemilu 2024. Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta perwakilan Gen Amin dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut mereka, Anies dan Caimin adalah pasangan capres dan cawapres yang mampu memberikan perubahan pada bangsa Indonesia dan mendengarkan aspirasi anak muda. Deklarasi dilakukan dengan menyalakan lilin secara simbolis. Kekuatan untuk membela yang benar adalah gerakan anak muda yang lahir dan terinspirasi untuk memberikan dukungan politik justru dari kutipan kata-kata capres yang kita dukung jauh sebelum pencapresan 2024 ini. Itulah kata-kata fenomenal dari kakak Anies Baswedan beberapa tahun lalu.
yang hari ini telah menginspirasi kita semua dan banyak anak-anak muda lainnya untuk bergabung ke dalam Gen Amin dan berkumpul di sini, di tempat ini, mendeklarasikan dukungan politiknya dengan satu alasan: pasangan Amin adalah orang baik. Deklarasi Amin ini dilakukan secara nasional dan diikuti seluruh kabupaten kota di seluruh Nusantara. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadusanto, iNews melaporkan. Jelang debat Capres malam nanti, berbagai persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sejumlah panggung dan persiapan lainnya sudah rampung 100% siap digunakan untuk debat Capres nanti malam. KPU Republik Indonesia sudah menyelesaikan sejumlah persiapan jelang debat Capres yang akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat malam nanti. Persiapan meliputi panggung dan tim pengamanan. Ratusan tim gabungan telah disiagakan sejak pagi tadi untuk memastikan jalannya debat berlangsung aman pada malam hari nanti. Nantinya jalan depan KPU akan mulai dilakukan pengalihan arus mulai pukul 12 siang namun bersifat situasional. Sebelumnya pihak KPU RI sudah mengumumkan 11 panelis yang akan memberikan soal kepada para capres. Sementara itu, pemirsa, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD siap mengikuti debat perdana yang digelar nanti malam. Capres dan Cawapres Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Mahfud MD siap ikuti debat yang digelar Selasa malam. Ganjar, Mahfud, dan rombongan akan berkumpul dulu di Gedung High-End Jakarta sebelum berangkat bersama ke Gedung KPU. Sementara terkait tema debat perdana, Ganjar Pranowo mengatakan dirinya akan berpedoman pada visi misi yang diusung Ganjar Mahfud MD. Enggak, karena ini temanya ya tema yang pernah kita lakukan, kita alami, tinggal kita membicarakan atau fitting dengan visi misi yang ada di dalam dokumennya Ganjar Mahfud itu. Jadi besok. Lalu seperti apa suasana terkini jelang debat perdana di sekitar gedung KPU? Ada rekan kami Aulina Iyasha yang sudah ada di sana. Halo, selamat siang Aulina. Bagaimana kondisi terkini di gedung KPU? Ya, selamat siang Baby dan juga pemirsa, betul sekali bahwa memang pengamanan KPU sudah dilakukan sejak pagi tadi, di mana memang sejak pagi tadi sudah dilakukan pengamanan apel siaga oleh para pihak keamanan KPU. Dan untuk sampai saat ini pun keadaan semakin diperketat karena memang untuk masuk ke dalam KPU saja harus menggunakan ID KPU. Jika tidak memiliki ID tidak diperbolehkan masuk. Dan untuk barang-barang yang memang dibawa ke dalam pun jika ada yang ingin masuk ke dalam harus diperiksa dahulu oleh menggunakan X-ray karena memang ditakutkan membawa barang-barang yang tidak layak dibawa untuk menjelang debat nanti akan dilakukan pada pukul 7 malam nanti. Dan juga Baby, untuk panggung sendiri memang sudah siap 100%, di mana memang panggung yang berbentuk atau bertemakan town hall nanti akan dilakukan pada pukul 7 malam nanti para capres akan di tengah panggung dan akan dikelilingi oleh para penonton yang memang nanti akan menonton langsung berjalannya sidang debat capres dan juga cawapres tersebut. Dan juga Baby, memang untuk dari kapasitas panggung sendiri memang ini berkapasitas untuk 800 orang. Namun memang dari masing-masing paslon hanya diperbolehkan membawa 75 orang tim pemenangan saja. Dan untuk panelis pun nanti akan ada 11 panelis yang akan memberikan soal kepada capres yang akan melakukan debat pada pukul 7 malam nanti. Dan memang para panelis ini didominasi oleh para akademisi dan juga memang pemirsa untuk format dari debat sendiri yaitu sesuai dengan undang-undang KPU yaitu pasal 15 tahun 2023 yaitu pasal nomor 50 nomor undang-undang nomor 15 tahun 2023 di mana nanti debat capres dan juga cawapres akan berlangsung selama 150 menit dengan masing-masing durasi 120 menit untuk debat dan 30 menitnya untuk jeda iklan. Dan memang nanti akan terbagi menjadi 6 segmen, yaitu segmen 1 untuk visi misi, segmen 2, 3, 4, 5 untuk melakukan debat dan juga tanya jawab dengan moderator dan juga panelis, dan juga segmen terakhir untuk closing atau penutup dari para capres untuk memberikan harapannya bagi Indonesia di 5 tahun ke depan. Dan juga Baby, baik sekiranya itu saja bisa saya sampaikan dari depan gedung KPU untuk saat ini. Kembali ke Baby dan juga pemirsa. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Aulina Iyasha melaporkan langsung dari gedung KPU. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, jangan lewatkan debat perdana Capres-Cawapres yang akan disiarkan iNews pada hari ini. Mulai pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, iNews akan mengupas lebih dalam tema debat, menyiarkan langsung debat perdana antar pasangan calon serta menganalisis hasil debat malam nanti. Ya pemirsa, kita beralih ke persiapan debat. KPU akan menyelenggarakan debat perdana Capres pemilu pada sore nanti, dan dalam debat perdana, Capres akan saling adu gagasan dengan durasi 120 menit, bertema hukum, HAM, hingga pemberantasan korupsi. Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konferensi pers mengenai kesiapan debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Media Center KPU Senin siang. KPU menegaskan telah siap menyelenggarakan debat perdana hari ini. 11 panelis dan 2 moderator yang disiapkan akan menjalani karantina untuk fakta integritas dan komitmen netralitas dalam pelaksanaan pemilu nanti. Pada debat yang pertama ini, yang akan diselenggarakan di kantor KPU, pada hari Selasa 12 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan debat pertama tersebut, KPU telah menetapkan 11 nama panelis dalam rangka penyelenggaraan debat pertama pemilu tahun 2024. KPU menggelar rapat koordinasi juga untuk memfasilitasi pelaksanaan debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden di Jakarta pada hari Minggu 12 Desember, pada hari Minggu 10 Desember tahun 2023. Pada acara tersebut, setiap panelis dan moderator menjalani proses karantina dan menandatangani fakta integritas dalam rangka menegakkan komitmen netralitas dan integritas pelaksanaan debat. Debat akan berlangsung selama 120 menit dalam 6 segmen. Masing-masing calon presiden akan menyampaikan gagasannya secara mendalam dan berinteraksi satu sama lain. Debat akan berlangsung selama durasi waktu 150 menit sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, tetapi khusus yang 120 menit untuk debatnya. Itu akan terbagi dalam 6 segmen. Segmen pertama, pembacaan tata tertib penyampaian visi misi dan program kerja. Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi misi dan program kerja. Di sana akan ada pertanyaan dan juga interaksi di antara pasangan calon dengan pasangan calon yang lain. Yang keempat dan kelima, tanya jawab dan tanggapan. Di sana akan proses interaksi, tanggapan, lontaran pertanyaan dari pasangan calon dan direspon oleh pasangan calon yang lain. Dan yang keenam, penutup. Debat perdana Capres akan dilaksanakan hari ini dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. KPU telah menentukan 11 panelis untuk debat perdana Capres dan Cawapres bertema hukum dan HAM hingga pemberantasan korupsi. Mayoritas panelis merupakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan berikut pemirsa nama-nama panelis dan latar belakangnya. Kita akan melihat nama pertama. Ini ada Mada Sukmajati yang merupakan pakar ilmu politik Universitas Gadjah Mada. Lalu kedua, Krudi Rohi, pakar ilmu politik Universitas Nusa Cendana. Lalu yang ketiga, ada Lita Tiesta, ahli hukum tata negara Universitas Diponegoro. Kita beralih ke nama-nama selanjutnya pemirsa. Lalu panelis keempat, ada Hairul Fahmi, merupakan pakar hukum Universitas Andalas. Selanjutnya yang kelima, Agus Riwanto, pakar hukum tata negara Universitas 11 Maret. Lalu selanjutnya, yang keenam, Susi Dwi Harijanti, merupakan pakar hukum tata negara Universitas Pajajaran. Kita beralih ke nama yang ketujuh pemirsa, salah satu panelis pada debat perdana Capres-Cawapres nanti malam. Yang pertama ada Bayu Dwi Anggono, beliau merupakan guru besar hukum Universitas Jember. Lalu selanjutnya Ahmad Taufan Damanik, beliau merupakan ketua Komnas HAM periode 2017 hingga 2020. Lalu selanjutnya Al Makin, guru besar studi agama UIN Sunan Kalijaga. Kita ke nama ke-10. Ya, nama ke-10 dari 11 panelis debat perdana Capres-Cawapres malam nanti, Gun Gun Herianto. Beliau merupakan dosen UIN Syarif Hidayatullah.
Dan nama yang ke-11 ada Wawan Masudi, selaku Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada. Yaitu pemirsa 11 panelis yang nanti malam akan menjadi panelis di debat perdana Capres-Cawapres 2024. Ya pemirsa, jelang pelaksanaan debat perdana kandidat Pilpres 2024, jumlah pemilih bimbang justru malah meningkat. Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud adu strategi berebut suara pemilih muda dan undecided voters atau pemilih bimbang. Debat kandidat Pilpres 2024 sudah di depan mata. Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud tentu pasang kuda-kuda, adu tangkas, adu gagas. Debat kandidat Pilpres 2024 dinilai mampu mempengaruhi suara undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan terhadap paslon Capres-Cawapres. Survei Litbang Kompas yang diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan undecided voters atau pemilih bimbang jumlahnya signifikan. Pada Mei 2023, kelompok yang belum menentukan pilihan jumlahnya mencapai 18%. Angka ini turun pada Agustus 2023 menjadi 15,4%. Namun pada Desember 2023 mendekati pelaksanaan debat Pilpres 2024, jumlah pemilih bimbang justru meningkat menjadi 24,9%. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi ceruk suara dari pemilih yang belum menentukan pilihan. Menurut Gibran, debat Capres-Cawapres bisa mempengaruhi pemilih yang masih ragu dan belum tahu akan memilih siapa untuk menentukan pilihan. Yang belum menentukan pilihan memang banyak. Mungkin sebagian besar masih nunggu debat ya. Kita tunggu aja 1 bulan ini, 2 bulan ini progresnya seperti apa ya. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan seluruh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud bergerak ke semua lini untuk menyukseskan Ganjar Mahfud Presiden 2024. Jadi sesuai dengan pemilu 2019 yang lalu, kami melakukan safari politik 11 kali dan ini dilakukan bersama-sama Pak Ganjar, Pak Mahfud, kemudian Pak Sandiaga Uno, Ibu Siti Atikoh, Alam Ganjar Pranowo, Pak Andika Perkasa, Gatot Edi Pramono, jadi semua tim bergerak. Selain itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan menanggapi berbagai hasil survei menjadi masukan bagi Anies Muhaimin. Kandidat Capres-Cawapres 2024 dinilai perlu merancang strategi guna meraup ceruk suara pemilih bimbang yang secara data jumlahnya mencapai 28,7%. Tim Liputan iNews melaporkan. Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Jenny Latumahina, menggelar bimbingan teknis yang diikuti 126 rekruter dan saksi di TPS di Tulungagung, Jawa Timur. Bimtek yang juga diikuti oleh pengurus DPD Partai Perindo Tulungagung ini untuk mengamankan perolehan suara Partai Perindo demi tercapainya target 2 digit suara di pemilu 2024. Yang kami jelaskan adalah manfaat untuk menjadi seorang rekruter dan saksi di Partai Perindo ini ada KTA-nya. Jadi bagaimana mensosialisasikan KTA ini kepada rekruter dan saksi, dan juga bagaimana mereka dapat mengaktifkan motion pay. Sementara itu di Kota Ambon, caleg Partai Perindo DPRD Provinsi Dapil 1 Maluku, Robi Bernardus Gaspers, menggelar dialog bersama masyarakat. Dialog ini untuk menyerap berbagai aspirasi yang akan diperjuangkan jika nantinya terpilih sebagai anggota dewan. Untuk itu saya meluangkan waktu beberapa jam untuk berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang paling bawah dalam dunia usaha, UMKM, dan pemberdayaan. Itu yang utama. Dalam berbagai kegiatannya, seluruh caleg, kader, dan pengurus Partai Perindo juga selalu mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU akan merekrut 5 juta anggota KPPS untuk membantu mengawal jalannya pemilu tahun 2024. Anggota KPPS yang terpilih nantinya akan dilantik pada 25 Desember 2023. Pembentukan KPPS untuk pemilu tahun 2024 resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Pembentukan dan pendaftaran kelompok penyelenggaraan pemungutan suara mulai dibuka sebanyak 5 juta anggota KPPS.
Seluruh anggota KPPS yang direkrut akan mengawali jalannya pemilu di 800.000 TPS di seluruh Indonesia. Anggota KPPS yang nantinya terpilih akan ditetapkan pada 24 Desember dan dilantik 25 Desember 2023. Syarat usia menjadi anggota dan ketua KPPS maksimal berusia 55 tahun dan sehat jasmani. Masing-masing anggota KPPS akan menerima honor sebesar Rp1.100.000 dan Rp1.200.000 untuk ketua KPPS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.